Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita sekarang ketemu lagi di Blue Film. Pang, sekarang kita Blue Film ini ada ikonnya gitu loh. Jadi kata ikonnya tuh check in om. Jadi lucu-lucuan aja kan. Blue Film, kalau lu Blue Film bayangan lu apa om? Blue Film. Film biru. Film biru enggak nih om? Karena di sini Blue Moon. Akhirnya gue pikir, gimana biar identik gitu sih, biar orang gampang inget. Oh ya Blue Film. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu jauh, tamu spesial juga dari Kelapa Gading, Jakarta Cakung, Utara. Cakung. Bukan Kelapa Gading, Cakung malah. Jakarta Timur. Om Petrus namanya. Selamat datang om, makasih banyak udah jauh-jauh. Jadi hari ini om, seperti yang sebelumnya udah gue infoin ke Om Petrus. Hari ini kita pengen ngebahas masalah ngulik masalah Om Petrus sebenarnya. Om Petrus ini gue kenal, kita ketemu di tempatnya Om Vero ya. Iya, Om. betul. Gue ngelihat abis itu gue stalking ini om karya-karya kayak cewek ya. Gue stalking, gue cari tahu tuh karya-karya lu apaan aja sih tuh. Pas gue lihat, wah ini mah gila nih, gue bilang kan gitu. Biasa. Kalau nggak salah lu sempet bikin komunitas dulu ya awal ya om ya. Boleh cerita sedikit om? Komunitas ya dasarnya emang gua demen bersosialisasi sih ya. Oke. Apalagi kalau udah satu hobi kan kita ngobrol lebih enak ya. Setuju. Beberapa kali memang ada ketemu teman yang memang punya passion yang sama. Ya kita ngumpul-ngumpul ya lah, dibanding kita nggak ada kegiatan resmi, kita bikin komunitas aja lu. Oke. Kan. Ya udah jadilah beberapa kali sih. Cuman akhirnya ya karena gue juga ada kesibukan yang lain, akhirnya gue lepas lah. Maksudnya gue juga mantau aja dari luar gitu kan. Oke. Itu aja Itu sih. apa om? Pertama kali komunitasnya, nama komunitasnya? Yang pertama kali di Diecast ini. Kalau di Diecast ini gue pernah bikin sama teman-teman daerah timur Bekasi situ ya. Itu Komomo. Sampai sekarang masih ada om ya? Komunitas mobil-mobilan namanya. Komunitas mobil-mobilan. Kalau dibalikan om oke. Oh iya. Iya kan? Ini ide lu nih. Iya, ide gua sama teman gua lah yang sekarang jadi ketuanya. Jangan-jangan om-om semua tuh isinya om. Ya kan kalau di Diecast kalau manggil om Oh gitu iya kan, iya ya kan? benar. Bener ya? Om oke ya. Iya kan? Lu balik Komomo ya. Iya. Nah, terus habis gitu sempet juga gua bikin sama teman-teman juga sih Indie. Indonesian Diecast Enthusiast. Entusias. Oke. Ya cuman ya sama lah. Jadi prinsipnya cuman kayak wadah aja yang menaungi penggemar, penghobi, penggiat diecast. Jadi macam-macam di situ, ada yang bisa custom, ada yang kolektor, ada juga yang macam-macam dah. Ya tapi kalau ketemu lagi kopdar situ ada yang muda, ada yang baru lulus kuliah. Kebanyakan sih yang udah kerja usaha sendiri kayak gitu-gitu sih. Brand lu Petrus Garage ya? Iya, cuman sekarang lebih ke PG Custom Works ya. PG Custom Work. Kalau di IG-nya sama tuh, PG Custom Work juga? Enggak, karena di IG pertama kali gua bikin Petrus Garage itu udah followernya udah lumayan. Udah lumayan nih, gue lihat hampir 10.000 ya om. Lebih 10,9 sih. Ya 10.000 lebih lah. Jadi gua bikin IG satu lagi PG Custom Works namanya, tapi itu tujuannya cuman buat sebagai katalog lah. Jadi buat teman-teman yang secara personal ke Petrus_Garage betul ya om? Itu yang personal ya om? Iya, nah kalau itu buat nyampur lah. Kalau yang buat katalog itu lu langsung ke PG Custom Work. Pakai Z belakangnya Custom Works. Jadi kan kadang-kadang gini. Karena gua kan sebenarnya kan terima order custom itu commission work ya. Jadi jadi gini, ada tukang custom diecast itu ada macam-macam. Ada yang terima order, made by order. Ya. Atau juga ada yang dia nggak terima order. Dia mau di custom mobil apa, mau diecast apa. Nanti kalau udah jadi baru dijual. Iya. Jadi ada orang mau pesen, "Om, saya mau custom ini dong," sebenarnya dia nggak terima. Nah, kalau gue terima apa yang customer minta. Jadi pokoknya customer lu butuh apa lu. Iya, nah kebanyakan orang-orang itu Om lihat dong hasil-hasil yang Om udah bikin. Iya. Ya udah, kasih aja IG-nya lihat. Makanya lu bikin PG Custom Works tadi itu ya. Kadang-kadang kan orang bingung galau nih. Mau cat warna apa Om? Waduh, warna apa bagus ya? Ya udah Om, lihat aja di katalog saya. Cocoknya warna yang mana?
gitu, modelnya seperti apa. Oke. Nah tadi ngomongin PG Custom Works dan beberapa model tipe orang kalau mau order ya Om. Nah sekarang gue pengen tahu koleksi lu yang dari awal Om. Kan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol nih Om nih. Oke. Ini keren-keren banget gue lihat. Nih ibaratnya bersejarah banget nih Om. Tadi yang lu bilang pertama kali lu bikin custom terus lu dapat juara yang mana Om? Sebenarnya bukan pertama kali bikin custom udah berapa kali. Oh oke sorry. Cuman gue pernah diajakin Om, lu nggak ikut kontes? Aduh nggak pede gue gitu kan. Itu tahun berapa Om? Waduh lu berapa ya? 4 tahun lalu dulu sekitar 2017. 2017 oke. Itu ditawarin sama temen, ini ada kontes nih tapi jauh. Lah gue nggak bisa ke sono. Lu kirim aja, ya kan? Titip gue kalau nggak ya udah, gue titip lah 2 diecast waktu itu. Lu titip 2 diecast? Gue titip daftar pakai nama gue. Pulangnya bawa piala. Boleh bawa piala? Ini. Oke, ini. Gue nggak nyangka juga karena ini gue bikin juga iseng buat gue sendiri. Oke. Memang lu nggak niatin buat enggak. Kontes ya Om? Gue cuma milih oh yang mau kontes yang ini gue kirim aja 2 udah gitu. Ini apa Om? Menang juara apa Om? Waktu itu sih dapat best dekal ya. Best dekal Om. Ini juga pernah di Kidzania juga. Acara di Kidzania. Oh event Kidzania. Ini juga dapat best dekal. Oke, ini kalau kayak gini Om biasanya lu ada orang misalnya nawar atau Om gue beli dong nih hasil ini tuh lu lepas. Pernah kejadian nih. Ceritanya waktu itu ada kontes custom di acara apa ya, gue lupa namanya. Nah, gue bikin tuh satu memang khusus buat kontes di situ. Pada saat dipajang sebelum di juri, ada yang DM ke gue. Udah dipajang. Oh, udah dipajang. Jadi gue cuma datang nitip, terus gue pergi. Gue nggak nungguin. Tiba-tiba ada DM gue, foto Om ini bikinan Om. Iya. Dijual nggak Om? Waduh Om, itu lagi ikut kontes. Juri juga belum, ya kan? Terus. Gini deh Om, kalau dapat piala nggak saya jual. Tapi kalau nggak menang, nggak apa-apa deh Om tawar. Kayaknya memang dasarnya nasibnya mau mesti dijual kali ya. Kagak menang coy. Kagak menang akhirnya lu. Nggak menang. Lu jual. Nah terus gue DM lagi orangnya Om, nggak menang Om. Masih mau? Boleh Om, berapa duit? Sekian. Oke deal. Ya udah. Berarti jodohnya memang itu orang tuh. Iya. Ya gitulah, jadi ada suka dukanya juga sih. Iya benar. Berarti kalau nggak ditawar tuh orang, gue rasa juara dong. Ya itu dia makanya. Iya. Iya juga. Oke, terus selain ini Om, ini ada lagi Om. Kira-kira yang punya cerita menarik Om. Kalau ini dulu ada komunitas namanya IDC, Indonesian Diecast Custom apa kalau salah namanya ya. Di Jakarta. Campur sih. Okay. Itu dia bikin kayak kontes tapi di Instagram banyak-banyakan like ya. Ya. Ini dapat juara 3. Juara 3. Oke. Ada lagi Om? Yang lain? Nggak ada ya, makanya kalau kemarin lu bilang suruh bawa customan gua nggak banyak. Soalnya udah pada kirim-kirimin semua. Iya, pada laku semua kan? Iya, karena kan memang gue bikin untuk pesanan orang. Iya, komisioner ya benar-benar. Pang, lu kalau ngeliat mobil bilang gini ya Pang ya, paling orang mikir ya, nih main-mainan buat apaan sih gitu ya? Ya Kak, lu ngeliat ini buat apaan gitu ya? Om, kalau lu buat lu sendiri Om, diecast ini Om, maksudnya lu punya nilai arti lebih nggak tentang diecast Om? Ya kalau buat gue pribadi sih ya ini ya sumber masukan gue juga sih gitu ya. Oh berarti nggak cuma mainan, ini juga ada. Awalnya gue kan hobi koleksi doang, ya kan, koleksi doang, lama-lama belajar otodidak. Ya buka sendiri, ganti ban, cat, begitu aja sih. Nah kalau diecast itu ya tergantung yang belinya ya. Oke. Cuman kalau menurut gua ya, yang beli diecast itu kebanyakan kalau koleksi ya, kalau tujuannya buat koleksi itu biasanya karena hobi dan ada nilai investasi. Investasi malah Om? Iya, kalau yang blister ya. Oh yang oke. Bukan yang custom ya. Oke. Kalau custom kan lebih ke emosi. Gua pengen bikin dong mobil gue mirip mobil gua gitu kan. Iya. Banyak kan begitu. Dia berani bayar mahal tuh, yang penting mirip sama mobil gua gitu kan? Mirip sama mobil gua gitu. Jadi dia tuh ada miniatur bisa dipajang di dashboard gitu kan. Iya benar. Kayak kadang-kadang gue bikinin plat nomornya sama mobil dia. Kayak gitu. Ada beberapa kali juga cewek lagi PDKT nih sama cowok nih. Oh. Yang si cewek ini atau misalnya si gebetannya lah. Ini, mau kasih ke suaminya atau ke pacarnya atau ke gebetannya, bikinin dong
mobilnya mirip sama mobilnya dia. Oh. Gue udah beberapa kali begitu tuh. Oh jadi bikin ini ya kado spesial buat buat surprise. Jadi dia tuh lucu. Jadi kayak apa ya? Dia nyuri foto mobilnya asli cowoknya nih di foto sama dia. Nyolong-nyolong gitu kan. Iya. Kadang fotonya lagi ada dompet apa lagi ada tas gitu kan di foto gitu. Karena kan gue butuh contoh kan. Iya betul. Ya kan gue butuh contoh supaya bisa mirip sama mobil aslinya. Jadi tergantung arti diecast sendiri tergantung dari kebutuhan si orang itu ya, si pemesannya, si customernya, si konsumennya. Setuju. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang, gue baru masuk dunia diecast itu kan sekitar setahun lalu kali Om ya. Baru tahu maksudnya. Wah ternyata kecanduan Om, nyandu Om. Satu, dua, tiga. Racunan ya. Nah iya. Nah ngomongin fokusan Om. Kalau gue ya misalnya pertama kali doyan diecast kan karena tahu VW sama Vespa kan. Akhirnya fokus aja ke sana gitu loh. Sekarang melebar jadi kemana-mana. Kalau Om fokusannya sendiri Om? Kalau awalnya gue kan karena memang gue kerja di Honda. Oh sempet basicnya. Gue pernah kerja di Honda di mobil jadi sales. Oke. Nah gue jadi hobi mobil Honda. Waktu awal itu gue fokusannya Honda. Semua diecast Honda gue usahakan beli. Gitu. Tapi kesini-sini ya gue udah nggak punya fokusan. Karena memang gue udah bukan disebut kolektor. Iya. Iya, gue jiwa kolektor gue juga udah hilang gitu loh. Sekarang sih mostly terima orderan aja sih ya. Oh terima orderan. Request dari orang mau dibikin seperti ini, bentuknya kayak gini. Oke. Kadang-kadang malah kalau orang, Om gue mau dong bikin customer. Mau bikin apa? Mobil apa? Nggak ngerti. Ya udah, lu cari deh gambarnya di Google, ya kan? Lu mau custom seperti apa? Lu cari aja mobil aslinya. Lu kasih gue, nanti gue bikinin sama. Gitu. Aduh seru. Kira-kira dari value yang lu dapet itu bisa dapat mobil beneran gak Om kira-kira? Dari lu bikin? Sebenarnya gini lah. Kalau custom itu kan jasa ya. Jasa itu ya nggak seberapa sih kalau gue bilang ya. Oh menurut gue nggak ternilai gini Om. Ya memang ada beberapa orang tergantung sih ya. Jadi kan kayak kita bicara artis nih. Artis baru masuk sama artis yang udah berkibar nih ibaratnya nih. Harganya beda kan? Iya betul. Iya kan harganya beda dan sama kayak kayak gue. Misalnya kayak baru dengan orang customer yang udah lama, mungkin harganya bisa beda. Iya cuman gue sih lebih berusaha untuk memenuhi keinginan si konsumen. Jadi gue nggak selalu gue ketok harga mahal. Makanya gue bikin price list. Jadi kalau cuma paint only berapa, ganti ban only berapa, sampai open white body segala macam itu ada menunya di situ. Gue males gitu kalau ditanya berapa duit Om. Udah kirim aja price listnya. Tuh Om price listnya. Jadi kan gue ada menu yang utamanya, ada add-onnya. Oke. Jadi tinggal tambahin add-onnya aja. Misalnya let's say kalau cuma paint only itu kan cuma 150.000. Kalau paint only ya, itu belum tambahan ban karet dan lain-lain ya. Tambah spion nambah lagi, tambah wing tambah lagi, bikin white body tambah lagi. Udah kayak mobil beneran Bang lu. Iya, jadi memang banyak add-onnya. Jadi tergantung orang mau bikinnya kayak apa gitu loh. Harganya udah ada. Pernah lu custom yang harganya menurut lu paling tinggi Om? Kalau customer diecast gini paling mahal juga berapa sih? 1 jutaan paling? 1 jutaan ya? Paling tinggi tuh ya berarti ya? Iya kalau jasa ya. Jasa kalau gua punya yang tadi yang main menunya sama add-onnya ditambahin semua itu paling 1 juta, 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi kalau misalnya dia minta bahan yang eksklusif gitu misalnya. Bahannya maksudnya. Kalau bahan gua sebisa mungkin gua minta si konsumen yang kirim. Oh lu nggak menyediakan dari lu ya? Kecuali orang bule. Nah itu kalau orang bule. Kalau orang bule kan nggak mungkin gue suruh dia kirim ke gue bahannya, terus gue balikin lagi kan double ongkos kirim. Kan lo tau sendiri kalau ongkos kirim ke luar negeri kan mahal. Iya lebih mahal lagi. Jadi better lo mau mobil ini gue beliin dulu, gue kasih invoice-nya ke dia sekian harganya. Jadi gue open. Gue nggak upping lagi di harga bahannya. Oh berarti lo udah go internasional juga ya Om? Ya. Gila. Gue tuh berusaha sekuat tenaga nggak menolak order. Jadi meskipun gue nggak bisa nih, misalnya ada berapa parts yang gue belum bisa atau bukan spesialisasi gue, tapi include di dalam satu customer gitu kan, itu pasti gue ambil. Even gue nggak bisa kerjain nih,
gue akan lempar ke teman gue yang bisa. Oke. Misalnya let's say gue nggak males, gue bukan nggak bisa, mungkin males gue open pintu nih, potong-potong, ya kan? Gue ambil ordernya, gue kasih teman gue yang bisa potong pintu. Lu pernah tuh, maksudnya bener-bener request dari yang paling sulit gitu, maksudnya pernah yang paling sulit orang request gitu, yang lu kayak tadi pernah. Mobil pendek dipanjangin, bisa. Mobil pendek dipanjangin. Mobil pendek dipanjangin. Itu apaan waktu itu biasanya? Waktu itu mobilnya apa ya? Dia mobilnya diecast klasik ya dia. Ini sempat ada orang bule bilang fake. Akhirnya gue posting step by stepnya. Nih. Wah anjir. Ini aslinya nih ya? Iya. Aslinya udah jang sekali, kacanya pun udah retak-retak. Dia minta dibikin panjang seperti ini. Ini sih keren om. Ini hasilnya kan, hasil akhir ya? Wah ini keren om. Ini ada yang step by stepnya di sini. Ini berapa nih om? Gak mahal kok, ini berapa waktu itu ya, sekitar 500-600 ya? 500-600an jasanya aja ya? Iya jasanya aja, karena bahan kan dari dia. Jadi ada juga yang lucu yang seperti ini. 43 ya om? 43 itu skala 43. Skala 43. Jadi biasanya nih ada skala-skalanya nih, kalau buat diecast ada yang 64 ya om? Ada yang 64 yang ini. Yang 64. Yang 64. Ini juga kalau kayak gini-gini bisa by request warna ya om? Bisa. Jadi ini lu bisa juga nih, Ika, kalau lu butuh kak, lu mau bikin kalau misalnya gini om, mukanya persis kayak Ika gitu atau mirip itu bisa om? Nah ini kasih gua filenya aja. Tuh. Jangan bawa ke tukang 3D dulu, di scan dulu mukanya. Muka lu di scan, ntar bikin dulu tuh orang-orang kecil itu. Scan 3D. Nah kalau kayak gini om, untuk prosesnya sendiri om, lu bikin satu begini nih ya, detail kayak gini nih. Ini berapa lama om? Ini detail kan? Kalau kita orang awam nih kan nggak bisa gampang kayak gini kan, main cet gini aja kan, ini harus pakai alat khusus juga kan om? Ini kita bicaranya paintingnya kan? Iya painting. Paintingnya mah segini 1 jam lah. 1 jam. Detail tuh ya? Iya. 1 jam. 1 jam belum finishing ya, belum clear. Oke. Nah, karena begitu kering, tunggu sekitar 2 jam kering total baru gua clear. Nah kalau gini kan ada gambar-gambar kayak NBA gini itu juga nih. Itu pakai dekal. Oh lu pakai dekal, oke. Gak mungkin gua lukis sih. Iya, bayangan gua gini, lu jago juga nih gambar detail segini. Tuh dekal yang biasanya dipakai di diecast. Oh dekal ini biasa dipakai di diecast, bisa juga di figur ya. Nah kan kadang-kadang kan ada dekal nih kayak apa nih tulisan Honda atau apa, itu bisa gua aplikasiin ke sini. Pasang foto orang juga bisa sih. Malah ada yang jadi souvenir kawinan. Diecast om? Iya. Seriusan? Serius. Ditulisin nama laki ceweknya, terus ada fotonya di sini. Oh terus gitu. Nanti dibikin blister. Wah, tapi mahal itu. Ya lumayan. Wah keren. Nah, ini ngomong-ngomong mainan kayak gini semua nih om. Lu pernah gak sih om, maksud gue hitung cost lu gitu, cost biaya lu buat ini gue spend uang ke sini habis berapa sih kira-kira gitu om? Dari pertama lu giatin kayak gini? Sebenarnya kalau untuk peralatan kan kita ya namanya investasi ya. Tukang ya, kalau tukang kan lu mesti punya alat. Tukang keramik lu mesti punya alat potong keramik, ya kan? Nah, gue tukang custom ya, gue mesti punya harus peralatan punya custom, ya betul. Gitu. Itu berapa om kira-kira om? Usahanya, customnya. Dia kompresor, airbrush, stock cat. Ya kalau kompresor aja kan kurang lebih sekitar berapa? 700 ribuan, 700 sampai 1 juta kompresor. Kompresor aja tuh. Paintbrush sekitar 250 sampai ya tergantung ya, kalau mau beli yang bagus kan ada yang sejutaan. Terus kayak kuas kayak gerinda kalau mau buat potong-potong gitu kan, bor yang pasti gitu-gitu ya. 5 juta, 10 juta? 5 kurang lebih lah ya. 5 jutaan udah bisa lah. Oke. Ada cerita menarik gak sih om? Maksudnya customer lu atau mungkin istri lu gitu ngeliat lu mainan begini najis lu. Bukan. Hah? Ada cerita menarik gak sih? Saya bisa lu ceritain juga. Karena kalau gue nanya sama diecaster, kebanyakan masalahnya adalah istri kan biasanya. Oh jadi mesti SNI ya? Sudah nanya istri. Nah itu om. Itu gimana om kalau lu sendiri om? Ya kalau gue kan sebenarnya kan kalau yang namanya istri kan biasanya kan concern ya sama pemasukan suami kan gitu ya. Oke.
selama nggak mengganggu dapur sih nggak masalah ya. Jadi kan namanya barang hobi. Nah apalagi kayak gue gini kan, diecast ini udah jadi salah satu sumber pemasukan. Sama istri sih asal tugas yang lainnya masih beres sih nggak masalah sih. Tapi cerita menarik tentang customer lu yang ribet atau ada mungkin lu kalau ya gini, hampir semua bidang usaha sih ya, kalau customer ribet pasti biasanya jalannya ada aja. Jalan maksudnya halangannya ada aja. Kalau ketemu customer yang ribet ya. Kalau namanya custom gini kan kadang-kadang kita udah selesai bikin body, kita ngecat, catnya bisa gagal tuh. Nah itu kayak gimana kalau gitu? Ngulang lagi dari awal. Lu bener-bener ngulang lagi. Jadi makanya kalau gue selalu pahitin ke customer nih, misalnya gue ngeliat ini sebenarnya kerjaan 2 hari selesai, gue bilangnya 3 minggu atau 4 minggu. Tapi kalau 5 hari selesai gue kirim. Oke. Mendingan lu ngomong lama dibanding lu ngomong janji cepat. Karena gini, custom ini kayak seniman yang lukis ya. Kalau lagi si seniman itu, si tukang lukis itu lagi nggak mood ngelukis, lu suruh ngelukis pasti jelek hasilnya. Berarti lu sama dong, masih mut-mutan dong. Kurang lebih begitu. Meskipun itu jadi profesi gua kan, harusnya nggak gitu. Makanya dulu gua sempat pakai partner atau staff lah yang gua bayar. Pada saat gua nggak mood, gua suruh dia ngerjain. Tapi gua pantau. Gua istilahnya quality control lah belakangnya. Gitu. Karena mood gua swinging banget. Gua berapa kali ngegantiin diecast customer. Ada yang lampunya hilang lah, ada yang somplak lah. Jadi gue mau nggak mau terpaksa beli. Dan pernah juga diecastnya mahal gitu loh. Jadi rugi hitungannya. Hitungannya rugi ya. Hitungan rugi, teman ya udahlah. Yang penting customer nggak komplit. Kalau ngerjain itu, gue butuh mood yang bagus gitu. Jadi jangan diburu-buru. Takutnya daripada jelek. Biasanya sih konsumennya ngerti gitu. Yang penting. Tapi Om, kalau boleh tahu Om, ini menggiati kayak gini Om udah berapa lama ya? Berapa tahun Om? Gue kalau jadi kolektor diecast itu dari 2007. 2007? Iya. Berarti sekarang udah 2021. Wah. Itu gue kolektor. Itu kolektor. Ya, belum lu bikin. Belum. Gue mulai itu tahun 2016. 2016 ya. 2016 itu bisa dibilang titik balik gue dalam hidup gue sih. Waktu itu gue lagi ada kesulitan yang teramat sangat merubah hidup gue lah ya. 2016 itu sampai gue nggak kerja apapun, gue berhenti, stuck. Lu fokusin sini? Awalnya nggak sengaja, karena gue lagi di rumah bingung mau ngapain. Terus gue lihat di kamar ini diecast satu kamar penuh gitu kan. Akhirnya udah gue jualin aja deh, ya kan, buat pemasukan gue kan. Ibaratnya gue nabung nih di diecast kan, karena gue pengen cairin tabungan gue. Ya gue buka lah Instagram, gue bikin Instagram. Dulu nggak pernah main Instagram gue jual-jual. Jadi kalau lu lihat Instagram gue awal pertama itu gue jualan. Gue cuma jualan. Nah dari jualan itu gue ketemu teman-teman baru yang memang udah duluan hobi beginian, yang bisa ngastem lah dikit-dikit, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue belajar, diajarin sedikit, otodidak. Itu ceritanya awalnya dulu kan zamannya Hot Wheels baru jual pakai ban karet ya. Kan Hot Wheels itu aslinya kan bannya plastik. Jelek kan? Maksudnya ibaratnya nggak real lah. Ya terus kok ada ban karet nih. Lucu juga kan? Ban karet masih mahal dulu, lebih mahal daripada harga diecast-nya. Loh iya, diecast-nya dulu cuma 20 ribuan. Iya betul. Ban karetnya 60 ribu. Mahalan banyak kan? Ya. Nah, iya, tapi ini kan namanya Hot Wheels kan pasti dibawa di rivet tuh. Iya betul. Di rivet kan? Nah, terus gue nanya sama temen gue nih bukannya gimana? Kan? Di bor bro, dia bilang. Itu pertama kali tuh ya lu? Iya, bor apaan? Nih, lu beli nih bornya ini, murah meriah ya kan, cuma 120 ribu nggak salah. Yang pakai baterai tuh. Gua bor, gua buka, udah kebuka nih. Tiba dong, happy ya kan, foto ya kan, mesin Nora kan. Nah satu waktu anak gue, ini kan bodi udah kebuka nih, udah kebuka kan bodinya kan? Iya. Besinya udah ada di atas. Nah satu waktu anak gue ada tugas sekolah, mesti beli cat pilok. Oke. Nah terus kan udah selesai tugasnya, ada lebih nih, ada sisa nih. Nah terus gue lihat,
ini body udah kebuka nih, ini ada pilok nih, bisa kali gue chat, ya kan? Iya. Ya udah gue chat, tapi pada saat itu gue ngechatnya main gue tiban aja, gue nggak. Lu nggak pakai lunturin chat nggak ada, gue main tiban aja. Nah tiban, akhirnya dibilangin sama temen gue, oh lu rontokin dong chatnya segala macem. Akhirnya gue belajar step by step, ya gitu. Akhirnya itu prosesnya ya berarti ya? Iya prosesnya. Nah itu buat sendiri dulu, awalnya buat sendiri dulu, buat ya hobi-hobi ada sendiri aja lah. Tiba-tiba ada orang Bandung, Om Fairly band Jasad, kalau tahu. Orang Bandung tuh ya? Orang Bandung, ada band thrash metal ya, Jasad namanya. Oke. Dia Om Fairly namanya. Nah dia tiba-tiba DM gue, Om, saya mau custom dong. Lah, saya bukan tukang custom Om. Lah itu fotonya ada di chat. Ya cuma bisa nge-chat sendiri. Udah nggak apa-apa, saya kirim aja. Dia kirim 3 mobil. Oke. 3 mobil, udah jadi nih pada cerita. Setelah dikirim, dia kan nanya berapa duit nih. Saya nggak tahu, terserah Om lah. Saya nggak, emang bukan profesinya saya tukang custom dulu kan. Iya. Akhirnya udah dibayar. Selang berapa hari dia DM WA lagi, telepon. Om bikinin lagi Om satu yang kayak gini persis. Loh, yang kemarin dibayarin teman saya 400.000. Wow. Dibilang begitu. Wah, berarti gua punya kerjaan dihargain orang nih gitu kan. Udah mulai, itu customer gue pertama tuh Om Fairly. Si Om Fairly. Ada di Instagram, masih ada sekarang. Akhirnya ya terus gue masuk komunitas si Komomo itu kan. Si Komomo ya. Udah mulai dikenal sama member-member, ada yang nggak bisa custom, dia custom sama gue juga. Oke. Gitu kan. Ya udah mulai tuh namanya nyebar ya begitulah. Jadi sampai sekarang ya Om, sampai sekarang MLM ya, mulut lewat mulut. Oh iya, sistem MLM ya. Jadi teman-teman, sebenarnya diecast ini bukan cuma buat mainan, tapi bisa buat investasi, ya nggak Om? Bahkan bisa jadi sumber penghasilan baru kayak Om Petrus ini kan? Iya. Dari yang awalnya cuma iseng sampai sekarang udah jadi profesi hampir berapa tahun ya Om? Hampir 5 tahun ya? Gue profesional itu mulai 2017. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau coba belajar diecast atau pengen tahu karya-karyanya Om Petrus, bisa langsung ke IG-nya Om Petrus_garage. Enggak, kalau gue boleh pesen sama istri-istri yang kolektor nih, ya kan. Gini, gimana Om? Namanya laki-laki tuh harus punya hobi. Siap. Ya kan, harus punya hobi. Dibanding hobinya yang enggak. Oke, menarik. Ketahuan kan beli diecast. Enggak kemana-mana tuh. Dia paling ke toko mainan, ya kan, ketemu sama teman-teman yang kebanyakan cowok. Ya kan? Betul. Jadi mendingan itu dibandingin yang aneh-aneh kan gitu. Setuju. Jadi tadi pesannya Om Petrus menarik tuh. Daripada suaminya jajan-jajan yang enggak ya Om ya. Iya, dibandingin hobinya buat jajan yang enggak. Nah, mending beli diecast cuman datang ke mana Om? Paling toko mainan atau enggak ke Alfa atau ke Indomaret ya Om. Iya, resikonya lebih kecil. Dibanding dia jajan yang lain ya kan? Jajan yang lain, ya kan gitu. Bener kan? Bener. Gue pengen tahu pandangan orang luar nih Om. Atau ada yang perlu mau lu tanyain sama Om Petrus juga nggak apa-apa. Kalau pandangan gue sih, gue tertarik banget ya Om. Karena gue suka miniatur kayak gitu, gue suka banget. Lu ada koleksi juga Kak? Gue nggak ada, tapi bokap. Bokap lumayan banyak mobil-mobil juga kan. Oh, mobil-mobilan juga sama. Hot Wheel juga. Oh, jangan-jangan bokap lu ini juga nih. Gak ngerti. Di komunitas diecast juga. Iya, jangan. Ada yang mau lu tanya sama Om Petrus nggak masalah diecast? Masalah kalau itu termasuk diecast bukan ya? Figur. Oh, itu figur ya? Figur. Ini orang-orangan. Figur ini. Jadi gini, figur ini biasanya orang beli itu istilahnya buat melengkapi kayak gini nih, bikin diorama, ada mobil-mobilannya, difoto, ada orang-orangannya, jadi kayak lebih real gitu loh. Nah itu budgetnya berapa tuh Om? Yang mana nih? Bikin kayak gitu Om? Gitu. Dioramanya? Kalau dioramanya ya tergantung customer Om. Oh, nah, saya bukan tukang diorama. Om juga bikin diorama? Pernah bikin karena gue mau beli mahal. Akhirnya gue bikin sendiri. Tapi lu keren yang lu bikin kemarin Om. Lu pakai lampu juga kan? Iya, showroom sama bengkel gitu kan. Iya itu gue lihat. Itu habis berapa Om? Wah, itu kalau gua kasih tahu modalnya mah murah Om. Ya nggak apa-apa, kalau lu jual berapa ntar kan modal. Masalahnya gue bukan tukang diorama, jadi gue nggak tahu orang jual berapa. Cuman yang gue lihat-lihat kalau yang kayak gue itu kalau dijual sih gope 700. Atas. Gope 700. Iya, sekitar segitu. Karena kan pakai lampu ya. Udah ada lampu ya. Tadi gitu paling Kak. Makin kelihatan real, makin mahal. Nah, nih, lu kalau mau nanya sama Om Petrus. Asik. Ya ini Om Petrus kayak gini nih misalnya. Ini kan diecast
gambar langsung ya Om ya? Itu medianya biasanya kuas atau airbrush gitu sih. Ini kan lihat ya dunia baru juga kalau saya lihat. Iya nih, iya. gitu Jadi kan. kalau toolsnya sih kalau saya cat pakai airbrush. Airbrush. Catnya sendiri pun cat Duko, cat memang khusus cat mobil asli. Mobil. Oke. Cuman kita aplikasi sini. Kalau untuk gambar-gambar itu pakai water slide paper decal namanya ya. Ada juga yang memang punya kemampuan untuk melukis tangan. Ya. Itu ada juga yang hand paint. Hand painting betul. Nah, hand painting. Ada muri gambar koi lah atau apalah, kan ada orang Thailand tuh ya kan, orang Thailand yang memang dia biasanya gambar kuku ya. Ya. Ya dia di diecast, dia lukis-lukis tuh gitu. Bahkan ada lagi yang grafir Nan. Ya. Grafir. Lu langsung. pakai alat apa ya Om? Iya, alat grafir. Alat grafir. Ya, sama satu lagi sih pertanyaannya nih. Ini kan nyampur-nyampur cat gitu ya, apalagi kecil-kecil banget. Ngoplos Jadi gitu. kesabarannya tuh gimana? Apa emang menunggu cat kering dulu, besok baru bisa digarap lagi, atau emang apa? Catnya emang khusus yang cepat kering gitu. Ini kan detailingnya kan cukup lumayan ini ya. Iya, kalau untuk itu kan teknis ya. Jadi kalau untuk cat itu baiknya sih minimal antara layer pertama dengan layer kedua itu minimal 1 jam lah ya kalau mau bagus gitu. Kalau namanya barang-barang kecil gini ya kudu sabar memang, harus sabar. Sabar ekstra ya. Jadi kalau lu ngomong sabar, Om Petrus tingkat kesabarannya lebih tinggi. Untuk ini. Untuk ini. Kalau yang lain nggak tahu ya Om. Oke, berarti memang modal utamanya itu passion dulu ya. Ya, Karena kalau udah passion kan nggak ada capeknya tuh Om katanya Om. Iya benar. Itu emang karena hobi jadinya senang. Apalagi juga makanya baru tahu nih ternyata jadi bisnis gitu kan. Nah, itu Iya, dia. Sendiri. Kalau mau coba boleh Nan. Mainem boleh Nan. Kalau mau coba boleh. lu satu order satu ya Om. bisa diatur. Ya. Nanti dibikinin mobil-mobil khusus. Lu punya mobil Mainem misalnya distribusi Mainem. Branding Lu bikin gitu. aja kayak gitu. Bikin kecilnya ya. Atau enggak lu bikin outlet Mainem buat pajangan. Ya, Bisa. Bisa. Kalau diecast food truck bagus kali ya. Nah, Diecast iya food truck. bisa itu juga. cakep tuh. Nah. Karena kreativitas itu kan tanpa batas ya. Setuju. Setuju. Oke, udah Oke, cukup. Nan, thank you Nan udah nanya-nanya di sini juga. Oke, Om Petrus, makasih banyak nih, gue udah ngobrol singkat tapi padat. Gue juga udah yang awalnya kita cuma ketemu satu kali, Iya. tapi akhirnya gue bisa tahu lebih dalam lagi nih sampai history awal pertama kali lu nge-custom dapat pilok sisaan sampai akhirnya. Itu menarik tuh. Buat teman-teman yang baru kenal atau baru lihat Om Petrus, bisa lihat misalnya tertarik gue pengen bikin diecast custom maunya gue sendiri, bisa langsung ke DM Om Petrus gitu, atau mau bikin tadi figur juga bisa langsung DM Om Petrus, nanti IG-nya ada di bawah sini nih. Itu aja sih Om. Ada yang mau disampaikan lagi Om? Ya custom itu nggak cuman untuk istilahnya koleksi pribadi atau keinginan pribadi, bisa juga buat sarana iklan ya. Oh iya, promosi Kayak tadi yang lu bikin Lemonilo betul kan? betul. Gue juga pernah kerjasama dengan beberapa brand, ada yang BUMN juga pernah bikin, insurance ada yang bikin, dia buat gimmick kasih ke. Memang benar-benar sarana promosi ya, Mo? Ya, ada dari banking juga kadang-kadang ada yang buat kasih ke nasabahnya atau apa gitu. Gak cuman buat main-mainan aja atau iseng-isengan doang ya Om? Iya. Menarik Om. Ini gue juga tertarik nih, kemarin sempat bikin kayak gini tuh biar nyenengin klien. Siapa tahu dia tiba-tiba order 1.000. Iya makanya. Gitu. Iya, setuju Om. Oke Om Petrus, makasih banyak. Sama-sama, thank you. Sekali lagi udah datang ke Blue Film. Jangan kapok sini lagi Om. Enggak. Kalau ke daerah sini minta izin mampir ya. Oh wajib mampir Om, wajib Om. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah ngikutin, buat yang udah di sini juga tadi yang udah nanya juga makasih semuanya. Kita undur diri, kita pamit. Kita ada ini nih Kak nih. Jadi pas lagi datang kita check in namanya Kak. Blue Film check in. Sekarang pas keluar Check Blue out. Film check out. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.